wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Pada Lailatul, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Bu. Di sini siapa yang tidak hadir? Joko, Bu. Joko kenapa? Bisulan. Si Joko bisulan terus ya dari kemarin Tidak tidak. mau makan telur terus. Selain Joko ada lagi? Jaki, Bu. Iya, Jaki kenapa Jaki? Jatah, Bu. Jatuh ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan dan bisa kembali lagi belajar dengan kita semua dengan seperti sebelum-sebelumnya. Baik, kita masuk ke materi ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu punya teks. Di situ Ibu minta kalian untuk mengkaji teks tersebut. Nanti kalian cari apa isi dari teks tersebut ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengkaji teks tersebut. Dibuka buku paketnya ya. Ya, Bu. Baik, itu ada di halaman 102. Bagaimana anak-anak? Sudah mendapatkan kesimpulan dari teks tersebut? Sudah, Bu. Ya, Bu. Coba Lailatul, apa hasil dari kajiannya? Ya, jadi menurut saya kita itu kan di situ membahas tentang rendah hati. Jadi kita itu harus rendah hati karena bila kita rendah hati, kita akan disukai banyak orang dan banyak teman. Dan biasanya orang yang demikian itu akan lebih dekat dengan kesuksesan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi benar kata Atul tadi. Jadi kita itu harus menjadi seseorang yang rendah hati karena jadi kita itu rendah hati itu nggak cuma di dekat teman kita, tapi kita juga harus di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah maupun di tempat lain juga kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan orang rendah hati itu biasanya itu tuh banyak orang itu yang suka, banyak kawan seperti itu. Terus biasanya orang yang rendah hati itu lebih dekat dengan kesuksesan. Contohnya seperti lawan dari rendah hati itu apa? Rendah diri, Bu. Sombong ya, benar kata Akmila, sombong. Jadi ketika misalnya Akmila punya teman yang sombong, Akmila gimana? Sedih, Bu. Sebel, Bu. Iya, jadi seperti katakan tadi, orang yang rendah hati itu biasanya itu tuh lebih. Bu. Iya, Firda dari mana Firda? Dari WC, Bu. Ya, sini duduk. Jadi benar orang yang rendah hati itu biasanya lebih dekat dengan kesuksesan karena banyak orang yang suka dengan dia. Beda dengan orang yang sombong. Biasanya kalau orang yang sombong itu barusan dikasih sedikit kenikmatan itu dia sudah langsung sombong kan, langsung tinggi, langsung meninggikan diri seperti itu. Jadi seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan seorang yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, terhadap sahabat, bahkan orang yang memusuhinya. Rasulullah saja dengan orang yang memusuhinya saja, dia tetap rendah hati. Seperti itu. Kita lanjut untuk materi. Bagaimana, sudah paham dengan Paham, Bu. tadi? Baik, di sini Ibu ada percakapan yang di buku itu. Coba tolong siapa yang mau membacakan, 2 orang? Saya, Bu. Ya, Akmila dengan siapa? Dengan Saya, Tur. Bu. Ya. Baik, dipersilakan
silakan buat saudari Atul dan saudari Akmila dibaca teks dialognya. Baik Bu, saya di sini sebagai Ustazah dan Atul sebagai Arif. Ya. Arif, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, waalaikumsalam Arif. Ustazah, saya mau tanya boleh? Dengan senang hati Arif. Ustazah, sama nggak ya antara rendah hati dengan rendah diri? Pertanyaanmu bagus Arif. Memang Ibu sering mendengar beberapa orang salah dalam memaknai keduanya. Ya Ustazah, saya ingin tahu yang sebenarnya. Rendah hati itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Rendah hati itu lawan kata dari sombong atau takabur. Terus kalau rendah diri? Rendah diri itu maksudnya tidak percaya diri. Kamu tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Oh begitu ya Ustazah, terima kasih. Saya jadi mengerti sekarang. Ya, jadi itu tadi kan dialognya. Di sini Ibu minta penjelasan dari kalian untuk mewakili isi dari dialog tersebut itu apa? Coba saudari Lailatul. Iya Bu, jadi dari percakapan tadi itu menyimpulkan bahwasanya kita itu jangan sombong, jangan berperilaku sombong, kemudian jangan terlalu rendah diri karena itu dapat menimbulkan kurangnya rasa percaya diri. Ya, betul sekali. Beri hapus dulu buat saudari Atul. Jadi benar kata Atul tadi, kita nggak boleh yang namanya terlalu rendah diri seperti itu, karena rendah diri itu maksudnya kita itu jadi nggak percaya diri seperti itu. Terus kita jadi nggak pede buat kita mau maju, lebih mau maju lagi, terus kita nggak pede kan, rendah diri tadi kan. Terus kita juga kalau misalnya kita rendah diri itu biasanya orangnya mudah putus asa. Tapi kalau misalnya kita rendah hati itu beda lagi. Jadi rendah hati itu lawan kata dari kata sombong atau takabur, seperti itu ya. Baik, di sini kita lanjutkan dengan bersama-sama membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63. Di sini Ibu yang membaca dulu, nanti kalian mengikuti ya. Baik, nanti ikutin Ibu ya. Ibu yang baca dulu. Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Lalu Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Baik, kita ulang lagi ya bareng-bareng ya. Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Quran surat Al-Isra-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Quran surat Al-Isra ayat 27 itu artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, selanjutnya mari kita memahami ilmu tajwid tentang al-samsiyah dan al-qamariyah. Ada yang tahu nggak hukum al itu dibagi menjadi berapa? 2, Bu. Coba Akmila, apa aja? Al-Qamariyah dan Samsiyah, Bu. Ya benar. Udah. Baik, untuk al-samsiyahnya itu ada yang tahu nggak hurufnya apa aja? Ada berapa? Belum. Bu. Jadi al-samsiyah itu hurufnya ada 14. Apa aja coba? Ta, Ya, ta, ya, sod, sod, ya, do, ya. Oh, jadi huruf al-samsiyah itu ada 14, itu ada sa, ta, dal, dal, ro, za, shin, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. nun. Contohnya, jadi ketika huruf al-samsiyah itu alif lam yang diikuti oleh salah satu 14 huruf tadi ya. Contohnya itu seperti alif lam ketemu dengan nun. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu binnas itu kan ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Jadi alif lam itu bacanya itu semacam harus diidghamkan, maksudnya bunyi huruf lamnya itu hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Jadi seperti alif lam itu tidak dibaca seperti itu. Jadi dia itu hilang seperti itu ya. Jadi lafaz tersebut itu dinamakan dengan idgham samsiyah. Dan penulisan hurufnya itu biasanya selalu bertasjid atau didahului dengan huruf alif lam. Lalu untuk al-qamariyah, siapa yang tahu hurufnya? Ada berapa hurufnya? Al-qamariyah 14 itu apa aja? Ba, Ya, jim, ya. ha, kha, qaf, ain, ghain, waw. Ya, wawu. Nah, itu Nah, jadi al-qamariyah itu hurufnya ada 14. Alif lam diikuti salah satu dari huruf 14 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Jadi contohnya itu seperti alif lam bertemu dengan kaf. Inna a'tainakal kausar. Jadi cara membacanya itu alif lam semacam dibaca jelas. Berbeda dengan al-samsiyah tadi, alif lamnya seperti dihilangkan atau dileburkan. Kalau al-qamariyah ini alif lamnya dibaca jelas sehingga sering disebut dengan izhar qamariyah. Jadi contohnya tadi ya, seperti alif lam bertemu dengan kaf itu inna a'tainakal kausar. Seperti itu. Baik, di sini kita sudah paham semua ya, apa itu rendah hati, apa itu tadi rendah diri, ya kan? Ya. Dan kita sudah memahami juga tentang ilmu tajwid, al-samsiyah dan al-qamariyah.
Baik, untuk evaluasinya Ibu punya di sini 4 pertanyaan dan kalian bisa mengambil ini untuk mencocokkan jawabannya dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan diambil. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang di atas ya. Baik, bagaimana anak-anak sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Baik, untuk bergantian ya, maju ke depan mengisi jawaban dari pertanyaan di atas. Saya Siapa duluan? Saya. Yes. Firda. Ini adalah artinya itu yang nomor 2, Bu. Iya, di sini saja. Sini saja. Dia kan bahasa ngobrol. Ya, terima kasih Firda. Iya. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada saudari Lailatul. Jadi benar ya, dari terjemah sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Quran surat apa ini? Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwana syaiyatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Lalu yang kedua, ini benar ya, atur terjemah yang kedua. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Qurannya, Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Benar Firda ya. Untuk idgham qamariyah itu hurufnya ada 14, yaitu Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha, Hamzah, Ya. ya benar. Untuk idgham samsiahnya itu hurufnya ada 14, yaitu apa aja? Ta, Sa, Dal, Za, Ra, Za, Sin, Shin, Shad, Dad, Ta, Dal, La, Na. Ya, terima kasih ya, beri aplaus untuk kita semua. Untuk materi pembelajaran pada kali ini Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Ya, coba saudari Akhirat, pertanyaannya apa? Bu, apa saja hikmah-hikmah yang pada materi yang Ibu sampaikan saat ini, Bu? Ya, jadi hikmah yang pertama itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari rendah, tadi kan kita rendah hati, terus hemat dan hidup sederhana ya. Jadi itu yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjauhkan diri dari perilaku boros. Yang ketiga menjadi pribadi yang disiplin dan bersabar. Yang keempat tidak membebani orang tua dengan keinginan beli ini, beli itu. Lalu yang kelima ada uang saku bisa ditabung sehingga bisa digunakan untuk keperluan mendadak. Yang keenam menjadi pribadi yang pandai mengelola uang sejak dini. Jadi itu hikmah dari dengan kita tidak boros seperti itu ya. Ya, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Baik, jika sudah cukup,
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.